Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada Rabu malam di sebuah kafe di daerah Yogyakarta terdapat sebuah insiden yang mengerikan guys. Saat seorang pelayan kafe lagi membawa sebungkus sampah untuk dia buang, seketika ia melihat ada seorang perempuan yang udah tergeletak di dekat tempat sampah. Karena panik, si pelayan pun langsung mencari identitas si wanita. Untuk beberapa saat, si pelayan pun akhirnya menemukan beberapa barang yang bisa digunakan untuk mencari pertolongan guys. Ia menemukan dompet yang berada di dekat orang itu dan berisi sebuah handphone. Akhirnya sang pelayan menelpon seseorang yang bernama Kakak di HP tersebut. Pelayan itu berkata, "Halo, apakah kamu adalah kakak dari pemilik HP ini?" Kakak menjawab, "Iya benar, ini adalah HP adikku." Pelayan berkata, "Aku menemukan adikmu tewas di belakang toko kami. Kelihatannya dia ditikam oleh seseorang." Kakak menjawab, "Oke baik, aku akan segera ke sana." Kemudian si kakak langsung mematikan HP-nya dan si pelayan juga menelpon polisi. Beberapa saat kemudian si kakak datang berbarengan dengan Pak Polisi guys. Lalu Pak Polisi langsung menangkap si kakak karena dia bersalah tuh. Loh, kok bisa gitu ya? Menurut kamu kenapa ya itu bisa terjadi? Coba kamu cari tahu jawabannya dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya pelaku pembunuhannya adalah si kakak guys. Kok gitu ya? Karena si pelayan gak memberitahu di mana lokasi kafenya, tapi dia bisa sampai di kafe itu. Hayo, kamu jawabannya apa nih guys? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada Minggu sore, di sebuah apartemen di daerah Jakarta Utara lagi ada kegaduhan guys. Ada seorang laki-laki yang tewas di kamarnya dengan luka tikam di dadanya. Di lokasi, polisi sama sekali nggak melihat ada bekas sidik jari pelaku. Tapi saat ngecek CCTV apartemen, polisi melihat beberapa orang yang sempat bertemu orang itu. Terduga pertama bernama Baim, tetangganya. Dia bilang, "Aku sama sekali nggak tahu soal kematiannya. Memang sih aku bertemu dengannya, tapi aku cuma minta gula aja, karena aku suka sekali minum teh di sore hari, Pak." Terduga kedua bernama Dendi, temannya. Dia berkata, "Aku memang sempat datang ke rumahnya dan bertemu dengannya, Pak. Kebetulan aja aku lewat karena tadi siang habis bayar pajak, jadi aku mampir buat minum kopi bersamanya." Terduga ketiga bernama Rizal, teman sekolahnya dulu. Dia bilang, "Aku datang ke tempatnya hanya ingin memberikan undangan reuni sekolah kami, Pak. Soal kematiannya aku sama sekali nggak tahu apa-apa." Setelah mendengarkan alasan para terduga, akhirnya polisi menetapkan satu tersangka tuh. Menurut kamu siapa ya yang merupakan pembunuh dari anak laki-laki itu? Aku beri kamu waktu 5 detik buat jawab ya. Udah tahu siapa yang melakukannya? Jadi jawabannya adalah Dendi guys, karena dia beralasan kalau dia habis bayar pajak. Padahal kan kantor pajak tutup pada hari Sabtu dan juga Minggu ya guys. Udah pasti dia berbohong karena takut ketahuan tuh. Hayo, kamu jawabannya apa nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Buat kalian yang masih salah, tetap semangat ya. Yuk kita coba lagi di teka-teki setelah ini. Kita capcus ya guys. Teka-teki ketiga. Immanuel adalah seorang anak laki-laki yang udah bersahabat dengan anjingnya yang bernama Coki guys.
Pada minggu sore, ia berniat untuk membeli makan coki di dekat rumahnya. Saat ia kembali pulang untuk memberi makan coki, tiba-tiba si cokinya menghilang, guys. Immanuel pun akhirnya melaporkan kehilangan coki kepada Pak Polisi nih. Akhirnya polisi pun mengunjungi tetangga Immanuel yang diduga telah mencuri anjingnya. Tetangga pertama namanya Billy. Dia bilang, aku sama sekali nggak ngambil anjingnya si Immanuel, Pak. Lagian buat apa aku memelihara anjing? Aku lebih suka memelihara kucing. Tetangga kedua bernama Rico. Ia bilang, aku nggak tahu di mana si Coki anjing kesayangan Immanuel, Pak. Aku lebih suka memelihara hewan reptil dibanding dengan anjing. Karena menurutku reptil adalah binatang yang paling unik. Tetangga yang ketiga bernama Joshua. Ia berkata, aku sama sekali nggak melihat si Coki, Pak. Kalau aja aku melihat, pasti udah kukabarkan ke Immanuel agar membawanya pulang. Setelah mengunjungi rumah para tetangga, akhirnya polisi pun mendapatkan siapa pelaku dari pencurian anjingnya Immanuel tuh. Coba deh kalian perhatikan, menurut kalian siapa nih yang mengambil coki anjingnya si Immanuel? Aku beri kamu waktu 5 detik buat memeriksa rumah mereka ya. Udah ketemu siapa yang telah mencuri anjing dari Immanuel? Jadi jawabannya si Billy, guys. Kok bisa gitu? Kalau emang dia lebih suka memelihara kucing, kok ada makanan anjing di rumahnya ya? Jadi udah jelas dong dia berbohong dan mencuri si Coki. Ayo, kamu tadi juga udah curiga belum sama dia? Coba kamu tulis di kolom komentar ya. Buat kamu yang masih salah, masih ada kok teka-teki selanjutnya. Yuk kita capcus ya guys. Teka-teki keempat. Bu Linda adalah seorang wanita kaya raya dan memiliki banyak uang di kartu ATM-nya. Pada hari Minggu, Bu Linda pengen pergi ke supermarket yang gak berada jauh dari rumahnya tuh. Dia ke supermarket buat beli kebutuhan rumah tangga dan ngestok makanan untuk anak-anak dan suaminya, guys. Saat dia pengen bayar semua belanjaannya, ternyata dia nggak membawa kartu ATM yang ia biasa gunakan untuk berbelanja. Setelah memeriksa isi tasnya, ternyata dia membawa kartu ATM yang lama tuh. Sialnya pada saat itu ia lupa PIN pada kartu ATM-nya. Akhirnya dia cuma mengingat clue dari PIN itu aja. Clue dari PIN-nya adalah lalat, kucing, anak kecil, dan ular loh. Menurut kamu dari clue-clue ini apa ya kira-kira PIN dari Ibu Linda? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu jawab ya. Udah ketemu jawabannya? Jadi PIN-nya Bu Linda adalah 6420 guys. Kok bisa gitu? Karena Bu Linda membuat PIN dari jumlah kaki hewan yang menjadi clue-nya. Hayo, kalian pada jawab apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Pasti kalian pada salah ya jawabannya. Semangat ya buat kamu yang masih salah. Masih ada teka-teki terakhir loh. Langsung aja yuk kita capcus ke teka-teki kelima. Teka-teki kelima. Di teka-teki yang ini menampilkan dua anak kecil yang lagi bermain di pantai guys. Dengar-dengar katanya di antara mereka ada seorang anak duyung yang menyamar jadi manusia. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja 5 detik buat kalian jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys teka-teki logika yang paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!